Mulai yuk, di urutan pertama ada legenda terbentuknya Pulau Bali. Kalau menurut legenda nih, ternyata Pulau Bali itu dulunya satu daratan loh dengan Pulau Jawa. Jadi konon nih, terpisahnya Pulau Bali dikarenakan gara-gara ulah Manik Angkara, seorang anak dari Sidi Matra yang kaya raya guys. Diceritakan Manik Angkara ini sangat gila judi dan menghabiskan banyak harta orang tuanya sampai terlilit hutang. Untuk melunasi hutangnya, Sidi Matra jadi meminta bantuan Naga Sakti deh, si penjaga harta karun di bawah kawah Gunung Agung. Tapi sayangnya guys, tabiat Manik Angkara ini gak berubah. Justru dia sampai berani loh menipu sang naga. Karena marah, akhirnya sang naga membakar Manik Angkara deh sampai meninggal. Orang tuanya pun memohon agar sang naga berkenan menghidupkan kembali Manik Angkara. Dengan kesaktiannya, sang naga mengeluarkan mata air di antara tempat Sidi Matra berdiri dengan tempat Manik Angkara yang dihidupkan kembali. Nah, lama-lama tanah itu terpisahkan oleh air dan kemudian terbentuklah pulau kecil yang sekarang dinamakan Pulau Bali. Wah, nggak nyangka ya, ternyata legendanya seperti itu. Kamu pernah denger nggak sih sebelumnya? 2. Legenda terbentuknya Pulau Samosir. Legenda terbentuknya Pulau Samosir erat kaitannya dengan cerita terbentuknya Danau Toba guys. Jadi konon nih, dahulu ada seorang pemuda bernama Toba yang menikahi sesosok wanita yang merupakan jelmaan dari seekor ikan. Jadi sebelum menikah, sang wanita ini tuh minta Toba untuk bersumpah tidak akan mengungkit lagi dari mana dia berasal. Nah, setelah menikah, keduanya pun dikaruniai seorang putra yang dinamakan Samosir. Lalu petaka datang ketika Samosir disuruh ibunya untuk mengantar bekal makan siang ayahnya yang bekerja di ladang. Karena udah lapar banget nih di tengah perjalanan, makanan itu pun justru dimakan sama Samosir. Waduh, Samosir nih nakal banget sih. Jadi Toba lantas sangat marah deh pas tahu dan tidak sengaja menyebut Samosir sebagai anak ikan. Kasihan kan? Nah, mendengar aduan anaknya, sang ibu pun menyuruh Samosir mencari gunung yang paling tinggi dan menangis sekeras-kerasnya. Gak lama kemudian, hujan lebat datang guys, membanjiri daerah itu dan kemudian membuat Toba jadi tenggelam deh. Singkat cerita, gunung tempat Samosir berlindung menjadi pulau di tengah danau. Dan danau itu adalah Danau Toba, dan pulau tersebut dinamakan Pulau Samosir. Gimana? Jadi tahu kan cerita legendanya? 3. Legenda terbentuknya Pulau Madura. Kamu tahu nggak sih tentang legenda satu ini? Kalau belum tahu, sini-sini dengerin makanya. Jadi asal-usul Pulau Madura itu konon ya berawal dari pembuangan putri raja ke tengah hutan karena hamil sebelum menikah. Jadi nih guys, sang putri mengaku kehamilannya tuh disebabkan mimpinya yang didatangi bulan purnama. Nah, mendengar hal ini kan rajanya jadi nggak percaya nih alasan putri kesayangannya ini nggak masuk akal. Jadi raja pun memerintahkan Patih untuk membunuh sang putri. Kejam kan? Tapi ternyata ada alasan kenapa raja memerintahkan seperti itu. Jadi kalau alasan putri kesayangannya itu benar, maka dia tidak akan terbunuh. Benar saja guys, pedang sang Patih tidak dapat menyentuh tubuh sang putri ini. Berarti benar kan hamilnya karena si bulan purnama? Kamu percaya gak sih? Kita lanjut lagi yuk. Akhirnya si Patih lalu membuatkan rakit untuk putri dan menyuruhnya melarikan diri. Ketika sedang berlayar, bulan purnama muncul dan lahirlah bayi laki-laki yang dinamakan Raden Sagara. Sesampai di darat, bayi yang baru berumur beberapa hari ini tiba-tiba meloncat dan berlari ke sana kemari sampai menemukan sarang lebah di pohon. Jadi seperti memberi izin kepada sang bayi gitu ya guys. Sekawanan lebah ini pun menyingkir dan Raden Sagara serta ibunya bisa deh menikmati madu sampai kenyang. Wah, baik banget ya lebahnya. Sang putri pun kemudian menamakan pulau ini dengan nama Madu Ara-Ara. Artinya madu yang lapang. Gitu deh, makanya sekarang jadi dikenal dengan nama Kota Madura. Berarti banyak madu ya di sana. Coba deh cicipin madunya Madura, enak kali ya.